Pada zaman dahulu, di pondok kecil di hutan, hiduplah ibu kambing dan anak-anaknya dengan bahagia. Anak-anak kambing itu sangatlah lucu. Mereka terlihat seperti mainan. Ibu kambing, seperti ibu lainnya, mencintai anak-anaknya. Dia melindungi mereka dari hewan liar di hutan. Suatu hari, sebelum pergi mencari makanan, ibu kambing memanggil semua kambing dan berkata, "Anak-anakku sayang, aku akan pergi ke hutan. Jangan bukakan pintu untuk siapapun. Jika serigala masuk ke rumah, dia akan memakan kita semua hidup-hidup. Dia sangat licik, dia akan menyamar menjadi apapun dan mencoba menipu kalian." Jadi bagaimana kami akan mengenalinya? Serigala bersuara serak dan aku punya suara yang lembut dan indah. Jadi kau bisa segera mengenalinya dari suaranya yang berat dan serak. Saat akan pergi, ibu kambing ingat satu hal. Dia berbalik ke anak-anaknya. Satu lagi, kaki serigala berwarna hitam dan aku putih. Kalian juga bisa mengenalinya dari kakinya. Jangan khawatir, Bu. Kami bisa menjaga diri sendiri. Kami bisa diandalkan. Ibu kambing mencium anak-anaknya satu persatu, lalu pergi ke hutan. Serigala mengawasi mereka dari jauh. Ketika dilihatnya ibu kambing pergi, dia menunggu sebentar, lalu datang ke pintu pondok dan mengetuk pintunya. Siapa itu? Anak-anak, buka pintunya. Ibumu di sini. Aku membawakan makanan enak untuk kalian. Tetapi anak-anak kambing langsung mengenali suara serak serigala. Tanpa membuka pintunya, mereka berteriak, Kau bukan ibu kami. Suara ibu kami manis dan lebih indah. Kau adalah serigala. Kau tak bisa menipu kami. Serigala sangat marah karena tak bisa menipu anak-anak kambing. Jadi dia pergi ke toko, membeli kapur besar dan memakannya. Kini suaranya terdengar jadi lebih lembut. Lalu dia kembali ke pondok dan mengetuk pintu lagi. Kali ini, serigala mulai berbicara dengan suara lembut. Anak-anakku, buka pintunya. Ini ibu kalian. Aku bawakan makanan dari hutan untuk kalian. Mendengar suara lembut serigala, anak kambing pikir itu benar-benar ibu mereka. Tepat saat mereka akan membuka pintu, salah seorang dari mereka berteriak, Tunggu! Mari kita periksa kakinya dari bawah pintu. Tentu saja mereka melihat kaki hitamnya serigala dari bawah pintu. Mereka pun berteriak lagi tanpa membuka pintu. Kami tak akan membukakan pintu untukmu. Kaki ibu kami tidak hitam. Warnanya putih. Kau pasti serigala. Dengan sangat marah, serigala pun pergi. Kali ini dia pergi ke toko roti. Ketika tukang roti melihat serigala di hadapannya, dia sangat kaget. Aku sekarang vegetarian, jadi aku hanya makan pasta. Boleh ku minta tepung? Serigala keluar dari toko roti dengan sekantung tepung. Saat mendekati pondok, dia membuka kantung dan menuang seluruh tepung ke kakinya. Sekarang kakinya putih semua. Serigala licik itu mengetuk pintu pondok untuk ketiga kalinya. Anak-anakku, buka pintunya. Ini ibu kalian. Aku membawakan makanan untuk kalian dari hutan. Tunjukkan dulu kakimu, jadi kami tahu kalau kau ibu kami. Serigala menunjukkan kakinya yang dilumuri tepung. Saat anak-anak kambing melihat kakinya, mereka percaya bahwa itu ibu mereka, lalu membukakan pintu. Dan apa yang mereka lihat? Serigala berdiri tepat di hadapan mereka. Anak kambing tidak tahu harus berbuat apa. Mereka mulai berlarian, berteriak. Tidak usah lari, akan kutangkap kalian semua. Salah satu anak kambing sembunyi di kolong meja. Yang kedua masuk ke kolong tempat tidur. Yang ketiga pergi ke cerobong asap. Yang keempat sembunyi di dapur. Yang kelima masuk ke dalam lemari. Yang keenam sembunyi di balik gorden. Dan anak kambing ketujuh masuk ke dalam jam raksasa di dinding. Tapi serigala licik sangatlah cepat. Dan satu persatu dia menangkap semua anak kambing. Kemari, jangan lari. Akan kutangkap kalian semua. Stop!
Satu-satunya yang tidak dapat dia temukan adalah kambing yang bersembunyi di dalam jam. Dia sudah kenyang jadi tak meneruskan mencari kambing ketujuh lalu pergi. Ada halaman besar tak jauh dari pondok itu. Serigala berbaring di bawah pohon dan mulai tidur. Dan mendengkur. Tak lama kemudian, ibu kambing pulang. Saat dia lihat pintu terbuka, dia tahu ada hal buruk terjadi dan mulai berteriak. "Ah, anak-anakku!" Saat masuk, ibu kambing terkejut. Meja dan kursi terbalik, gorden robek, tempat tidur berantakan, bantal dan sprei tergeletak di lantai. Ibu kambing mencari anak-anaknya tapi tak menemukannya. Dia mulai meneriakkan nama mereka satu persatu, tapi tak seorang pun yang menjawab. Akhirnya, nama anak terakhir pun dipanggil, dan dia mendengar suara bernada tinggi. "Aku di dalam jam besar, Ibu!" Ibu kambing berlari ke jam besar dan mengeluarkan anaknya. Ibu kambing dan anaknya berpelukan. Anak kambing itu mulai bercerita sambil menangis. "Serigala datang menyamar. Kami pikir itu ibu, lalu membukakan pintu. Dia memakan semua saudaraku." "Anak-anakku." Ibu kambing sangat marah. Dia menangisi anak-anaknya. Dengan satu anak yang tersisa, dia berjalan keluar dan menuju ke halaman. Kemudian mereka melihat serigala tidur di bawah pohon. Serigala mendengkur keras sehingga membuat cabang pohon bergoyang. Ibu kambing mengamati serigala. Dia sadar bahwa di dalam perut serigala ada sesuatu yang bergerak. "Ya ampun, apa itu anak-anakku ada di dalam perutnya dan mereka masih hidup?" Ibu kambing menyusun rencana dan berkata ke anaknya, "Larilah ke rumah dan bawakan jarum, benang, dan gunting." Saat kambing kecil berlari pulang, ibu kambing mengumpulkan 6 batu besar dari tanah. Kemudian kambing kecil kembali dengan jarum, benang, dan gunting besar. Ibu kambing menggunting perut serigala. Dia segera melihat anak-anaknya. Lalu yang lain pun kelihatan satu persatu. Mereka semua sehat. Ibu kambing tak bisa menahan diri karena gembira. Semua anak kambing memeluk ibu mereka dengan sukacita. "Ibu, ibu, kami mencintai ibu. Kami mencintaimu. Yeay. Kami mencintaimu." Mereka semua sangat senang. "Ah, anak-anakku, kalian selamat." Ibu kambing menaruh batu yang dia kumpulkan ke dalam perut serigala dengan hati-hati, lalu menjahit perut serigala dengan jarum dan benang. Serigala tertidur nyenyak sehingga tidak merasakan apa-apa. Serigala tidak bergerak. Ibu kambing dan anak-anaknya segera kabur. Ketika serigala bangun, dia berdiri. Perutnya sakit sekali. Dia pikir mungkin karena dia makan terlalu banyak kambing. Karena perutnya penuh batu, dia jadi sangat haus. Dia menuju ke sungai untuk minum air. Tapi saat berjalan, batu-batu di perutnya saling berbenturan. Perutku terasa berat dan penuh. Seolah-olah semua kambing itu berubah jadi batu. Serigala ingin berlutut dan minum air. Karena batunya sangat berat, dia hilang keseimbangan dan terjatuh ke air. Ah, tolong, tolong, aku tenggelam, tolong. Berteriak minta tolong, tapi tak ada yang menolongnya. Serigala tak sanggup menahan berat batu itu lagi dan tenggelam. Saat melihat apa yang terjadi, ibu kambing dan anak-anaknya berlari ke sungai. Serigala mati. Yeay! Serigala mati. Mereka menari dan melompat dengan bergandengan tangan.
Sejak saat itu, ibu kambing dan ketujuh anaknya hidup damai dan bahagia di pondok mereka di hutan. Pada zaman dahulu, di tepi sebuah hutan, hiduplah seorang gadis berambut keemasan. Gadis berambut warna keemasan ini bernama Goldilocks. Dia memiliki ikal rambut yang sangat menawan, sehingga semua orang yang melihatnya terpukau. Tetapi di balik penampilannya yang manis, kadang-kadang dia suka berbuat nakal. Setiap kali dia pergi bermain di luar, ibunya harus mengingatkan agar dia berlaku baik. Sayang, bermainnya di halaman belakang saja dan jangan pergi ke hutan. Di dalam hutan, di sebuah pondok, hiduplah keluarga beruang. Papa beruang yang berbahu lebar, mama beruang yang berukuran sedang, dan bayi beruang. Mama beruang selalu bangun pagi untuk menyiapkan bubur oatmeal untuk sarapan. Satu pagi, bayi beruang bangun lebih pagi dari biasanya dan ingin memakan buburnya. Tetapi bubur itu terlalu panas. Mama, bisakah kita jalan-jalan di hutan sampai buburnya jadi dingin? Mama, papa, dan bayi beruang meninggalkan bubur mereka di meja dan pergi jalan-jalan. Pada pagi yang sama, Goldilocks bermain di halaman belakang sambil menunggu ibunya menyiapkan sarapan. Tetapi dia sangat bosan bermain di halaman yang sama setiap waktu, dan dia sangat penasaran tentang bagian hutan terdalam. Memangnya akan ada apa kalau aku cuma jalan-jalan? Dia melihat sekeliling. Setelah yakin tidak ada orang di sekitarnya, Goldilocks mulai berlari ke dalam hutan. Saat lelah, dia berhenti dan melihat sekeliling. Hutan yang indah, ada bunga, pohon. Kenapa aku tak pernah ke sini sebelumnya? Dia mulai berjalan masuk semakin dalam menembus hutan. Sementara itu, saat berjalan-jalan dengan keluarganya, bayi beruang melihat sarang lebah di cabang pohon. Sarang lebahnya besar sekali. Pasti banyak madunya. Papa, bisakah kita makan madu? Tidak, nak. Madu itu milik lebah. Sarang itu adalah rumah mereka. Tak boleh masuk ke rumah orang dan makan makanannya. Tidak baik. Kalian benar. Kupikir aku harus menunggu sampai kita pulang untuk sarapan. Sementara itu, Goldilocks berjalan sendirian untuk waktu yang lama. Dan dia pun tersesat. Dia mencoba pulang tetapi tidak menemukan jalan yang benar. Dia sangat lelah dan lapar. Dia hampir menangis karena kelelahan. Lalu dia berjalan sedikit lagi. Akhirnya dia tiba di ujung jalan dan menemukan rumah keluarga beruang di antara pepohonan. Dia mendekati rumah itu dengan diam-diam. Berjalan mengelilinginya, tetapi dia tak melihat siapapun. Dia mengetuk pintu, tetapi tak ada jawaban. Lalu dia melihat dari jendela. Dia melihat 3 piring yang mengepulkan uap di meja. Dia pergi ke pintu lagi, dan kali ini mengetuk dengan keras. Pintu itu terbuka. Goldilocks girang. Dia melihat ke dalam dan berteriak. Apa ada orang di rumah? Karena tidak ada jawaban, dia pun masuk. Dia mendekati meja. Di atas meja ada 3 mangkuk bubur. 1 berukuran besar, 1 sedang, dan 1 lagi kecil. Karena dia sangat lapar, dia ingin memakan isi mangkuk yang besar dahulu. Tetapi saat dia memasukkan sendok ke mulutnya terbakar. Karena bubur itu masih terlalu panas. Dia segera mendekati mangkuk berukuran sedang, tetapi tidak ingin memakannya karena terlalu dingin. Ini terlalu dingin. Terakhir, dia mengambil bubur dari mangkuk terkecil. Bubur ini tidak dingin dan tidak panas. Ini persis seperti yang kuinginkan. Lalu dia memakan semua bubur yang ada di mangkuk terkecil. Ketika selesai sarapan dan kenyang, Goldilocks ingin duduk dan beristirahat di salah satu dari 3 kursi yang ada di depan perapian.
Salah satu dari 3 kursi tersebut berukuran besar, satu berukuran sedang, dan yang terakhir berukuran kecil. Pertama-tama dia mencoba duduk di kursi yang besar, tetapi tak bisa memanjatnya. Dia mencoba kursi ukuran sedang, tetapi kursi itu sangat keras. Rasanya sangat tidak nyaman. Terakhir, dia duduk di kursi yang terkecil. Kursi ini sangat nyaman dan sesuai dengan ukuran badannya. Tetapi tiba-tiba kursi itu hancur berkeping-keping dengan suara yang nyaring. Goldilocks mendapati dirinya di lantai dan tidak tahu harus berbuat apa. Dia berjalan ke kamar sebelah. Di sana ada 3 tempat tidur. Ukurannya besar, sedang, dan kecil. Pertama-tama dia mencoba tempat tidur yang besar. Yang ini terlalu besar untuknya dan juga terlalu keras. Tempat tidur kedua sedikit lebih besar dari badannya, tetapi juga terlalu empuk. Jadi dia berbaring di tempat tidur ketiga dan terkecil. Tempat tidur ini pas dengan ukuran badannya dan sangat nyaman. Saking nyamannya, Goldilocks pun langsung tertidur. Sementara Goldilocks tidur, keluarga beruang kembali ke rumah. Papa beruang membawa kayu bakar yang dia kumpulkan untuk perapian. Mama beruang membawa buah beri segar, dan bayi beruang tak sabar untuk memakan buburnya. Ketika tiba di rumah, mereka langsung menuju meja makan. Papa beruang melihat mangkuknya dan sangat marah. Seseorang telah mencicipi buburku. Mama beruang juga melihat mangkuknya. Seseorang telah mencicipi buburku juga. Dan saat bayi beruang melihat mangkuknya, dia mulai menangis. Orang itu juga mencicipi bubur oatmealku dan bahkan memakan semuanya. Seseorang telah duduk di kursiku. Lihat, posisinya sekarang berubah. Lalu giliran mama beruang yang mengeluh. Seseorang juga telah duduk di kursiku. Dan sama seperti sebelumnya, bayi beruang mulai menangis lagi. Seseorang juga telah duduk di kursiku, tetapi menghancurkannya juga. Keluarga beruang pergi ke kamar tidur dengan penasaran. Seseorang telah berbaring di tempat tidurku. Lihat, berantakan sekali. Seseorang juga telah tidur di ranjangku. Seseorang telah berbaring di tempat tidurku juga, dan dia masih tidur di sana. Papa beruang berjalan ke samping tempat tidur bayi beruang dan melihat bahwa seseorang benar-benar tidur di sana. Pelan-pelan dia mengangkat selimutnya. Dan mereka sangat terkejut melihat seorang gadis kecil tidur di situ. Apa yang dilakukan gadis kecil ini di rumah kita? Suruh gadis kecil ini turun dari tempat tidurku sekarang. Terbangun karena tangisan bayi beruang, Goldilocks melihat 3 beruang di hadapannya, dan dia lari keluar dari kamar itu dengan sangat ketakutan. Dia pergi keluar rumah dan mulai berlari tanpa melihat ke belakang. Dia kehabisan napas karena berlari, tetapi dia tidak berhenti. Dia bahkan tidak tahu ke arah mana harus pergi. Tepat pada saat itu dia melihat orang tuanya datang dari hutan. Saat Goldilocks tidak pulang, mereka pergi mencarinya. Goldilocks sangat senang melihat orang tuanya. Dia berlari dan memeluk ibunya. Oh, Ibu. Kami khawatir, kau baik-baik saja? Mulai sekarang aku akan selalu mendengarkan nasihat Ibu. Aku takkan pernah pergi tanpa memberitahumu. Goldilocks memeluk orang tuanya dengan erat. Sejak hari itu, sesuai janjinya, Goldilocks selalu mendengarkan orang tuanya dan selalu meminta izin dahulu sebelum melakukan sesuatu. Dia selalu bersikap sopan dan baik.